selamatkanku. Hai FLC, welcome home and welcome to online service Forward Living Church pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2021. Apa kabarnya saudara hari ini? Kami sebagai gereja berdoa saudara dalam keadaan yang baik, sehat, dan semakin kuat sampai dengan hari ini. Karena apa? Karena setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kami sebagai gereja percaya bahwa itu akan menguatkan buat setiap kehidupan saudara, sehingga di tengah-tengah situasi hari ini, saudara nggak menjadi letih, nggak menjadi lemah, tetapi semakin dikuatkan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kehidupan kita semuanya. Saya percaya bahwa kalau sepanjang bulan ini kita bicara tentang satu tema, yaitu strength, kekuatan. Kekuatan sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Apapun musim kehidupan kita hari ini, kekuatan sangat dibutuhkan untuk kita yang namanya bertumbuh. Dan untuk bertumbuh, kita nggak bisa yang namanya sendirian. Kalau kita mau bertumbuh, kita butuh yang namanya kekuatan daripada Tuhan yang menyertai buat setiap kehidupan kita. Karena Filipi 4 ayat 13 berkata dalam bahasa Inggris, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Jadi apa yang menjadi masalah saudara hari ini? Datang ke Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita, karena saya percaya bahwa di situ Tuhan akan berikan kelegaan dan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saat ini mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan, terutama melalui pujian dan penyembahan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat FLC dimanapun Anda berada saat ini. Saya mau ajak kita semua untuk sama-sama bersorak-sorai bersuka cita, menyatakan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Rintangan sebesar apapun ada Tuhan di depan kita, amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari nyatakan lebih lagi. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Kami takkan pernah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan yang begitu sempurna Bapa. Terima kasih untuk segalanya Yesus. Karena di saat kita gak mengerti Tuhan, apa yang lagi terjadi dalam kehidupan kami, tapi Engkau tetap ada di situ. Penyertaan-Mu selalu gak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Mari saudara, dengan iman-Mu kita angkat pujian ini. Tuhan aku berserah
hatimu katakan, aku mengasihimu lebih dari apapun yang ada di dunia. Tuhan, ku berserah padamu, penyertaanmu sempurna untukku selalu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau mengasihimu. Tiada yang lain Tuhan, Kau besar, Kau mulia. Kami mau berserah, kami mau mengasihimu, karena Kau besar, kami mau menyerahkan hidup kami padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segenap hatimu katakan engkau mengasihi Yesusmu. Aku mengasihimu lebih dari apapun yang ada di dunia. Tuhan, ku berserah padamu, penyertaanmu sempurna untukku selalu di sepanjang hidupku. Aku mengasihimu lebih dari apapun yang ada di dunia. Tuhan, ku berserah padamu, penyertaanmu sempurna untukku selalu di sepanjang hidupku. Penyertaanmu sempurna untukku selalu di sepanjang hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau besar. Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah situasi yang terjadi hari ini dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita berkata bahwa aku tetap mengasihimu Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan aku, karena aku percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari ini akan selalu mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Saat ini kita mau persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa untuk mensupport untuk setiap keluarga kita di FLC yang membutuhkan doa hari ini. Mungkin buat saudara yang juga mengalami hal yang sama, tidak ada salahnya saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa
untuk setiap keluarga kami yang rindu Tuhan hari ini di tengah-tengah situasi yang terjadi mengalami keterpurukan dalam setiap kehidupannya. Aku nggak tahu Tuhan hari ini seberapapun kami yang sedang beribadah secara online, kami juga merasakan hal yang sama. Kami berdoa biarlah kami bisa menerima kekuatan daripada Tuhan hari ini. Kami mungkin yang merasa kayak tidak ada harapan lagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami perlu bantuan Tuhan dan Tuhan tolong kuatkan buat setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini untuk setiap kami yang merasa kami udah gak sanggup lagi untuk menjalani setiap kehidupan kami hari ini, Engkau terima kekuatan daripada Tuhan, Engkau bangkit dari keterpurukan, dan Engkau punya semangat hidup kembali, dan jangan menyerah hari ini, dan Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan berikan damai, bahkan Tuhan berikan kemampuan sehingga Engkau tidak patah semangat, tapi Engkau masih punya pengharapan hari ini, dan dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa untuk setiap keluarga kami hari ini, saat ini juga menerima kekuatan daripada Tuhan dan Engkau yang memulihkan buat setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan saat juga kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami yang sedang sakit komplikasi diabetes, ginjal, dan jantung. Kami minta kemurahan hati-Mu Tuhan untuk menyembuhkan keluarga kami ini. Bahkan untuk segala sakit penyakit apapun hari ini yang diderita oleh setiap keluarga kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kami sekali lagi Tuhan hanya bisa berseru kepada Tuhan karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan Engkau tabib di atas segala tabib. Sehingga penyakit apapun, sakit apapun yang kami derita hari ini, waktu kami mengangkat kedua tangan kami, di situ pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur kalau semakin hari ada progres yang terjadi di mana jumlah virus semakin menurun, dan kami berterima kasih buat segala sesuatu yang kami berdoa Tuhan saat ini. Biarlah juga Tuhan agar segala apapun yang terjadi hari ini bisa pulih secara total. Bahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk bisa kembali tatap muka di sekolahnya, kira itu boleh terjadi. Dan kami berdoa hal apapun hari ini yang sedang pemerintah lakukan, kami berdoa mensupport semuanya dalam nama Tuhan Yesus agar mereka boleh bekerja dengan baik. Dan kami percaya pemulihan demi pemulihan hari demi hari pasti akan terjadi. Dan kami akan percaya Tuhan bahwa ada normal yang baru di mana kami boleh bisa bertatap muka. Dan kami percaya segala protokol apapun tetap kami ikuti. Dan kami percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan akan selalu menyertai buat setiap kehidupan kami, bangsa kami, dan kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kalau doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Dengan iman bersama kita katakan amin. Dan saat ini kita mau sama-sama menaikkan praise report kita, karena ada dari saudara yang jawaban doanya dijawab Tuhan, yaitu saudara mendapatkan pekerjaan di perusahaan multinasional. Praise the Lord. Dan kira sekali bahwa apa yang menjadi doa kita, kalau kita doakan sama-sama, Tuhan pasti jawab dalam segala sesuatunya dan indah pada waktunya. Dan kembali saya mau mengajak saudara semuanya yang hari ini sudah sering beribadah secara online di FLC. Saudara jangan cuma hanya beribadah, tetapi saudara harus mengambil satu langkah untuk maju ke depan. Dengan cara apa? Dengan saudara tertanam dalam sebuah komunitas. Karena hari ini kalau kita ingin mendapatkan kekuatan, kita nggak bisa berjalan sendiri saudara. Kita harus bersama dengan teman-teman seiman yang kita tahu bahwa mereka bisa memperhatikan kehidupan kita, bahkan men-challenge kehidupan kita untuk kita bisa semakin lebih baik setiap hari. Bahkan juga apa? Kita bisa saling dikuatkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jangan bangun untuk mentalitas kehidupan kita sebagai mentalitas penikmat ibadah saja, tetapi saya mau menantang saudara sebuah hari ini untuk saudara bisa mengambil keputusan untuk bisa langsung tertanam dalam passion, dan saudara bisa coba dulu aja. Nggak ada salahnya. Jangan pernah trauma terhadap apa yang terjadi di masa lalu saudara, karena saya percaya bahwa hari ini adalah kesempatan terbaik untuk saudara bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan saat ini, mari siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, karena kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberkati setiap kehidupan kita. Siapkan catatan saudara, Alkitab saudara, dan kita akan belajar sama-sama. Dan our senior pastor, Pastor Joshua Supit, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan memberikan kekuatan dan juga memberkati setiap kehidupan kita. Have a blessed Sunday and God bless you. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan semua keluarga FLC.
di online Sunday Service hari ini, minggu ketiga 17 Oktober. Kita bersyukur kita menikmati berkat Tuhan bersama dengan teman-teman FLC Worship. Dimanapun Anda berada, saya percaya kita bukan hanya merasakan, tetapi benar-benar mengalami hadirat. Terlebih dari itu juga minggu ini kita akan menerima yang terbaik daripada Tuhan, supaya kita tidak berhenti. Tidak ada keluarga FLC yang berhenti di kehidupannya, tapi bisa tetap forward living, bergerak maju apapun keadaannya. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, dan Tuhan yang memang mengingini kita semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Nah, sepanjang bulan Oktober, kalau Anda semua setia hadir di online Sunday Service, atau juga mungkin telah hadir di onsite service jam 10 pagi di Soho Capital juga di Karawaci, kita pasti tahu sepanjang Oktober FLC kita belajar sama-sama satu judul, yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan adalah satu bagian di kehidupan kita yang selalu pasti dibutuhkan, selalu diperlukan di setiap kehidupan manusia. Tidak ada orang menjalani kehidupan tanpa kekuatan. Jadi strength atau kekuatan memang dibutuhkan. Nah, minggu pertama di bulan Oktober saya menyampaikan firman di ibadah onsite. Strength yaitu kekuatan. Kekuatan pertama di minggu pertama yang saya sampaikan, yang kita butuhkan adalah kita juga harus bisa kuat secara fisik dan rohani. Nah, minggu kedua atau minggu kemarin saya sampaikan kekuatan yang kita perlukan adalah sebagai gereja Tuhan kita perlu kuat di dalam pikiran. Nah, hari ini minggu ketiga 17 Oktober, apa yang Tuhan titipkan dan saya mau bagikan kepada semua keluarga FLC begitu penting. Saya menyadari juga dan saya mau mengalaminya, saya mau melakukannya. Satu bagian kekuatan yang harus selalu bisa mengisi setia hari-hari kehidupan kita, yaitu kuat dalam melayani. Ya, betul, nggak salah. Apapun yang Anda dengar, tadi saya katakan, yes, gereja FLC, keluarga, Forward Living Church, dimanapun Anda berada, dengar baik. Ada satu bagian kekuatan yang tidak boleh absen di kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak murid-murid Yesus kita yang telah ditebus hidupnya. Kita harus bisa kuat dalam melayani. Karena itu sendiri yang Yesus katakan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Luar biasa, barang siapa terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, betul. Kita harus belajar sama-sama di hidup ini, punya kekuatan, bahkan bisa selalu kuat untuk melayani. Pelayan terbesar yang pernah eksis dan ada di muka bumi ini dan benar-benar menjadi sosok penting, motivasi kehidupan kita dalam melayani adalah Yesus itu sendiri. Dan apa yang Yesus telah lakukan dalam pelayanannya, dengar baik nih, punya dampak yang sangat besar. Jadi sederhananya gini, kalau kita mau nih hidup kita punya dampak yang besar, ya kuat-kuatlah dan maulah selalu menjadi seperti Yesus, yaitu melayani. Ya benar, nggak salah. Melayani. Alkitab bahkan katakan di Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah pelayan terbesar dan memiliki dampak terbesar. Jadi seperti tadi saya katakan, Anda mau punya hidup yang berdampak? Dampaknya besar. Bukan hanya
diingat orang, tetapi kehidupan kita yang bisa dicontoh oleh orang. Orang benar-benar mengalami apa yang kita lakukan bagi mereka. Mulailah melayani. Lakukan pelayanan. Karena jujur aja sih, siapapun kita, di semua area kehidupan ini tidak ada area yang tidak perlu pelayanan. Coba Anda pikirkan, jika Anda mungkin seorang pengusaha, wira swasta, Anda sadar betul betapa pentingnya kehidupan kepemimpinan. Anda sebagai seorang wira swasta, usahawan, Anda harus selalu dimotivasi kehidupan pekerjaan Anda dengan melayani. Kalau Anda pernah dengar seorang Jeff Bezos yang telah berhasil membawa orang sebenarnya wisatawan ke angkasa dan telah melakukannya yang kedua kali, bahkan dia bisa dikatakan menjadi orang yang terkaya di muka bumi ini. Dia punya filosofi dasar dari apa yang dia usahakan di keberhasilannya sederhana, yaitu pelayanan. Dimulai dari Amazon. Dasar dari usaha Amazonnya adalah bagaimana dia membantu memenuhi kebutuhan orang. Sama kayak Bill Gates di Microsoft, dia berkata bahwa betapa penting kita harus punya kepekaan untuk selalu bisa mau tahu apa sih yang orang lain lagi benar-benar perlu di hidupnya. Pelayanan, melayani, bisa dibilang begini nih, dasar kesuksesan, dasar keberhasilan. Kalau kita ingat, kita keluarga Kristen misalnya ya, kita keluarga Kristen, kita pernah alami, bahkan kita juga melakukannya di saat menjelang hari Natal. Apalagi kalau kita punya anak nih, kita di Oktober, kita sebentar lagi udah mulai masuk ya ke suasana Natal. Ingat Santa Claus, nggak cerita Santa Claus. Sederhana, anak-anak seneng banget kalau diceritakan tentang hadirnya seorang Santa Claus yang tugasnya adalah sebenarnya sederhana, melayani. Pelayanan memberikan energi, pelayanan memberikan kegirangan, pelayanan bisa menjadi berita dan kabar baik bagi setiap orang yang mendengarnya. Jadi, keluarga FLC Gereja Tuhan, nih saya mau ngomong begini. Jika kita berpikir bahwa kita tidak punya waktu untuk melayani, ada baiknya dipikir ulang tuh statementnya. Karena melayani adalah keberhasilan dalam semua area kehidupan. So kalau kita pernah berpikir, ngapain melayani? Bertobat. Kalau kita pernah berpikir yang sudah melayani, capek melayani, mau cuti mau stop nggak ada gunanya. Saya ingin katakan lebih baik minta maaf, tarik kembali statement itu, lakukan perubahan dan kembali. Fokus, bahkan lebih fokus untuk melayani. Karena setiap usaha yang mau menjadi besar selalu tahu dasarnya dimulai dari pelayanan. Anda di sekolah, Anda seorang guru, Anda di komunitas, dimanapun Anda bahkan negara aja tahu betapa pentingnya jika sebuah negara punya dasar dalam mengokohkan kehidupan masyarakatnya dimulai dengan serving atau melayani. Minggu ketiga Oktober ini tanggal 17, Tuhan mau berbicara, iya, di hidup Anda semua di online Sunday Service hari ini. Tentang strength, tentang kekuatan. Satu pesan Tuhan mau sampaikan hari ini. Ayo belajar bisa kuat dalam melayani. Belajar bisa hidup untuk selalu dalam pelayanan. Betul, pelayanan. Kan cuman masalahnya kita sering punya gambaran yang salah tentang melayani atau menjadi seorang pelayan. Gambaran salahnya tuh apa tuh? Karena kita suka begini nih. Kita suka membayangkan yang melayani itu biasanya buat mereka yang lemah. Oh, pelayanan mah buat orang yang gak sibuk, punya banyak waktu. Oh, pelayanan mah kurang kerjaan. Biasanya orang-orang yang melayani itu hidupnya gak punya visi.
belum punya visi, dan gak punya energi. Makanya kayak pelarian aja. Kesian ya, jika ada orang, apalagi orang percaya berpikir bahwa pelayanan itu sia-sia. Pelayanan itu buat orang yang gak punya visi. Pelayanan itu buat orang yang lemah doang. Kesian banget loh. Padahal Yesus sendiri mati di kayu salib memberikan penebusan. Karena dia melayani apa yang Bapaknya telah pesankan. Bahkan pemberian pelayanan yang Yesus berikan sulit untuk ditiru. Bahkan mustahil. Karena tidak ada seorang sahabat yang mau menyerahkan nyawanya sampai benar-benar mati. Selain Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri. Tuhan mengatakan dengan jelas dalam Alkitab bahwa Dia mau kita semua untuk bisa mengikuti teladannya, menjadi seorang pelayan. Bukan menjadi seorang budak, karena Dia tidak pernah menjadikan kita budak, justru lewat kehadirannya Dia di kehidupan kita. Hidup kita mengalami kemerdekaan. Tapi Dia mau kita bisa menjadi, nih dengar baik, kita bisa menjadi pelayan untuk semua orang. Ada bedanya makanya antara budak dan pelayan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, hari ini kita mau belajar satu bagian pertama tentang melayani. Atau bagian pertama menjadi seorang pelayan yang perlu kita sadari dan kita miliki setiap hari di hidup kita, dan kita harus kuat di situ. Pelayan, di bagian pertama nih, pelayan selalu mengasihi. Saya ulang ya, kita harus kuat dalam melayani. Kita harus kuat-kuat dalam pelayanan. Tapi bagian penting tentang seorang pelayan atau dalam hal melayani yang perlu menjadi gaya kehidupan kita dan tidak terpisahkan adalah mengasihi. Yohanes 13 ayat 1 berkata, Yesus mengasihi murid-muridnya, itulah sebabnya Ia melayani mereka. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Kapan Yesus mengasihi murid-muridnya? Bukan waktu Yesus menyatakan mujizat. Kapan Yesus mengasihi murid-muridnya? Bukan waktu Yesus melakukan mujizat. Tapi waktu Yesus benar-benar melayani murid-muridnya. Membasuh kaki murid-muridnya. Memberi makan murid-muridnya. Mendoakan murid-muridnya. Yesus melayani murid-muridnya bukan saat perbuatannya harus dilihat orang. Tapi Dia benar-benar melakukan dari ketulusan, dari cinta, karena Dia tahu murid-muridnya perlu didekati, perlu dikuati, perlu dikasih sayang, perlu diperhatikan, perlu diberi makan, perlu diberi minum, perlu dimotivasi, perlu didoakan. Dia sadar Dia perlu melayani murid-muridnya dengan kehadirannya, selalu hadir di tengah murid-muridnya. Gereja FLC, jika Anda mau melayani, atau Anda sudah melayani, atau hari ini Roh Kudus menggerakkan Anda harus mengadopsi satu bagian kehidupan ini yang Tuhan sampaikan hari ini buat Anda, dan Anda harus belajar menjadi kuat di dalamnya, yaitu menjadi seorang pelayan. Mau punya gaya hidup melayani. Keluarga FLC dengar baik. Tuhan pilih Anda dan saya. Dia tidak pilih Anda karena Anda sempurna, karena Anda kaya, karena Anda punya status yang berbeda dari orang lain, sama sekali tidak. Dia memilih Anda dan saya karena Dia telah lebih dahulu mengasihi Anda dan saya. Dan Dia mau apa yang Anda terima, apa yang Anda alami, dan Anda sadar betul kehidupan Anda dan saya sampai hari ini, semua karena anugerahnya. Dia rindu dengan tulus Anda secara sadar bisa menghidupi, membagikan, dan merayakan apa yang Anda terima semua dari Bapa, dari Tuhan kita Yesus kepada sesama. Itulah
sangat penting untuk kita sadar bahwa melayani atau pelayanan selalu tentang motivasi. Yes, hari ini Tuhan Yesus berbicara kepada Anda. Di tengah kondisi keadaan apapun, bahkan dalam masa pandemik yang belum selesai, kita bakal masih berjuang, kita mulai membangun, kita mulai menyusun strategi, kita mulai membuat perencanaan untuk melanjutkan kehidupan terbaik dari apa yang Tuhan janjikan, dari apa yang Tuhan tetapkan buat kita, bahkan titipkan dengan segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Dengar baik, siapapun Anda, apapun keadaan Anda, termasuk saya, kita semua dipanggil untuk melayani dan menjadi seorang pelayan. Dan pelayan atau melayani selalu berbicara tentang motivasi. Makanya nggak bisa kita mau melayani menjadi seorang pelayan kalau motivasinya salah. Ya dampaknya akan salah. Kalau kita selalu hidup dalam ketakutan, motivasi kita selalu dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan, dendam, penuh kemarahan, emosi tidak stabil, perasaan yang selalu turun naik, terpengaruh, mudah cepat terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekitar. Itu akan membuat dan berdampak tidak baik dari semua apa yang kita kerjakan dan lakukan, termasuk dalam hal melayani. Makanya motivasi punya peranan yang sangat-sangat penting dan serius dalam hal apa saja yang kita lakukan di hidup kita. Tapi jika kita punya motivasi yang benar, karena kita tahu kita bisa hidup hari ini karena Tuhan. Kita bisa mengampuni karena Tuhan lebih dulu mengampuni. Kita bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Kita bisa memberi karena ya Tuhan telah memberi. Dan kita sadar kalau Tuhan telah memberi. Ya tugas kita bisa jadi saluran berkat. Saluran kembali untuk memberi. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Makanya motivasi selalu punya peranan penting. Dan di FLC kita juga selalu sebagai satu bagian keluarga besar. Kita peduli, kita sangat memperhatikan hal ini. Makanya Anda pernah dengar ada yang namanya inside out. Satu bagian kehidupan di FLC yang terjadi di mana Anda punya kesempatan untuk memperkenalkan diri Anda dan gereja membantu Anda untuk diperkenalkan kepada Kristus. Dan apa yang Kristus telah lakukan di kehidupan kita. Dia memberi pengampunan, dia memberi pendamaian, dia memberi penebusan, dia memastikan ada keselamatan, dia memberikan kita kesempatan. Semua itu menjadi satu bagian di keluarga FLC yang kita selalu sadar bahwa hidupmu dan hidupku berharga. Kenapa? Karena kita semua tahu hidup kita ada sampai hari ini karena Tuhan yang memberikannya. Dan Tuhan berikan bukan karena tanpa alasan. Tuhan berikan supaya saudara dan saya bisa menjadi satu bagian besar dalam kerajaannya. Sebagai satu tubuh Kristus bangunannya. Untuk memainkan bagian kehidupan, kebersamaan. Menghidupi Injil Kristus. Supaya siapapun yang belum mengenal, belum mengalami dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat hidupmu dan hidupku. Kita membawa kabar baik. Injil kehidupan. Lewat cara apa? Lewat kehidupan kita. Kita selalu mau belajar melayani. Melayani, melayani dan melayani. Dan kita bisa lakukan itu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kasih. Semua tinggal lenyap, satu yang tinggal untuk selama-lamanya yaitu kasih. Dan kasih menjadi motivasi dasar kehidupan kita. Untuk berjuang, untuk bertahan, untuk maju. Karena kita tahu kasihnya yang kita punya bukan lahir dari diri kita. Tapi kasih yang kita punya. Waktu kita disakiti kita gak balas. Waktu kita dijahati kita gak balas. Tapi kita mengalahkan setiap kejahatan dan kebaikan. Karena kasihnya kita adalah kasihnya Tuhan yang selalu hadir. Tidak pernah absen di hidup kita. Karena Allah adalah kasih. Bagian pertama hari ini yang perlu kita belajar tentang melayani dan menjadi seorang pelayan adalah mengasihi. Nah ini sebelum saya tutup. Ada 3 bentuk mengasihi yang Tuhan mau
selalu kita lakukan every single day di kehidupan kita yang menjadi seorang pelayan. 3 bentuk mengasihi yang perlu kita lakukan setiap hari menjadi seorang pelayan. Yang pertama adalah mengasihi untuk menolong. Ingat nggak di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13 bilang begini, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Wow, di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. So, bentuk pertama yang perlu kita hidupi dalam kasih sebagai seorang pelayan. Yang pertama, mengasihi untuk menolong. Karena kita berkata, aku minta, kata Paulus, kepadamu saudara, supaya kamu menghormati setiap orang yang bekerja keras. Mereka itu yang melayani, mereka kerjanya itu pasti fokus, pasti sungguh-sungguh, pasti tidak setengah-setengah. Makanya dibilang yang bekerja keras di antara kamu. Apa yang mereka lakukan? Memimpin dan menegur. Saudara, memimpin itu dasarnya, leadership is always about serving, melayani. Makanya bagian pertama mengasihi menjadi seorang pelayan adalah mengasihi untuk menolong. Ayat 14-nya dan 15 bilang begini, 1 Tesalonika 5 ayat 14 dan 15 berkata begini, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, dan sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalasi jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. So, gereja FLC punyalah gaya hidup yang mudah mengasihi dalam hal apa? Menolong. Kata menolong yang dimaksud di sini artinya apa? Sebagai orang percaya, saudara dan saya, gunakan seluruh keutuhan hidupmu untuk tidak berhenti memberikan apa? Informasi yang benar, informasi yang baik, yaitu apa? Seperti memberi nasihat, memberi masukan, memberikan teguran. Secara verbal apa yang Anda bisa lakukan selama Anda yang adalah anak-anak terang, pastikan dimanapun Anda berada, Anda bisa menjadi seorang leader, Anda bisa menjadi seorang navigator yang menuntun, yang memimpin orang supaya tidak tersesat. Itulah kenapa kita harus mencintai dan hidup dalam firman dan sesuai firman Tuhan. Sebab manusia tidak hidup dari roti saja melainkan dari firman. Jika hidup kita diinvestasikan selalu dalam kebenaran firman Tuhan, makanya nggak kaget. Kita akan menjadi pribadi seorang keluarga, seorang suami, seorang istri, seorang anak yang punya kekuatan. Mungkin keberadaannya bisa berbeda dengan orang lain. Kalau kita bilang janganlah orang menganggap kamu muda karena kamu muda, tapi bersama Tuhan ada hikmat, ada pengertian, ada understanding. Nah, ini loh yang perlu kita paham dan menjadi gaya hidup kita. So, dimanapun Anda berada, apapun profesi, apapun pekerjaan Anda, pakai mulut Anda, pakai gaya hidup Anda, pakai sikap Anda, pakai sifat Anda untuk bisa memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat kehidupan yang selalu mengasihi karena mudah menolong. Memberi informasi yang benar, memberi masukan, memberi nasihat, berani menegur, itu semua mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, bentuk mengasihi yang kedua yang perlu kita hidupi sebagai seorang pelayan adalah mengasihi untuk jadi teladan. Jadi gak omdo, gak cuman ngomong doang, tapi perbuatannya benar-benar jadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 13 yang tadi saya bilang. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah tuh kan dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Yes. Jadi kita harus bisa dalam hidup ini punya gaya hidup yang kuat untuk apa? Kuat untuk melayani.
Melayani oleh dasar kasih. Nah, kasih yang kita perlu berikan kepada setiap orang setiap hari di hidup kita, kasih mau jadi teladan. Nggak omdo, tapi perbuatan, action kita, tindakan kita. Pokoknya yang kecil, sepele selama itu benar dan Anda bisa lakukan lewat fisik Anda. Makanya kita harus punya bisa fisik yang kuat. Dengan fisik yang kuat kita bisa mendisplay, merepresentasikan, mempromosikan bahwa ada kuasa Kristus. Ada kekuatan Kristus yang memang hidup di dalam kita. Betul kita bisa takut, betul kita bisa khawatir, tapi semua itu tidak kita izinkan menguasai kita. Karena kita tahu roh Tuhan dalam kita lebih besar daripada roh apapun di dalam dunia ini. Makanya Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranku. So yang kedua, bentuk mengasihi menjadi seorang pelayan adalah mengasihi untuk jadi teladan. Yang terakhir, yang ketiga, bentuk mengasihi dalam kehidupan seorang pelayan yang terakhir adalah mengasihi untuk menabur. Alias memberi. Memberi apa? Ya memberi uang. Memberi materi. Oh, ini penting banget. Uang bukan segala-galanya. Tapi tanpa uang sulit juga untuk berbuat segala sesuatu. Makanya mindset kita terhadap uang harus benar. Bahwa uang itu bukan tuan. Jika uang menjadi tuan akan kita sembah. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Akar dari segala kejahatan adalah uang. Makanya mindset kita terhadap uang harus benar. Bahwa uang itu adalah alat. Karena jika uang itu adalah alat kita kelola dengan benar, dampak dari pengelolaan yang benar terhadap uang akan punya kuasa yang hebat untuk melanjutkan bukan hanya kehidupan kita, tapi membantu melanjutkan kehidupan orang lain. Dan ini harus perlu dimiliki oleh setiap para pelayan yang didasari oleh kasih. Sehingga kehidupannya, bentuk kehidupannya dalam mengasihi adalah selalu bisa memberi. Karena waktu Anda menabur, waktu Anda memberi, itu juga salah satu proses bentuk pengelolaan keuangan materi yang benar. Di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tapi siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sederhananya, jangan jadi orang yang pelit. Karena Anda mau jadi seorang pelayan, pelayan selalu dasarnya tentang motivasi. Kalau Anda melihat uang itu menjadi tuan, Anda pasti sembah. Dan waktu Anda melihat tuan itu berubah sikap terhadap Anda jadi takut. Dan akhirnya Anda mulai hidup diperbudak dan dikuasai. Dan Anda tidak menjadi orang yang merdeka. Makanya kenapa banyak orang sebenarnya cukup, tapi tidak bisa memberi. Bukan karena tidak bisa memberi, tapi karena pelit dan tidak paham bagaimana dia punya perspektif yang benar terhadap uang dan mengelolanya. Jadi akhirnya fokusnya ke diri sendiri. Gimana caranya bisa selamat dengan apa yang ada? Padahal lupa, kita bisa selamat, kita bisa lanjut kehidupan kita, keseharian kita, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu hanya karena belas kasih, karena anugerah Tuhan. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. So gereja FLC, jika kita mau belajar bisa kuat dalam melayani, kuat untuk melakukan pelayanan, dasari hidup engkau, hidupmu dalam melayani dengan kasih. Dan aplikasikan, display bentuk kasihmu yang ketiga lewat pemberian materi. Makanya waktu kita memberi atau menabur di gereja atau dalam hal perpuluhan itu kita nggak bayar Tuhan.
Tapi kita harus punya perspektif yang benar waktu kita mengembalikan apa yang Tuhan telah beri. Secara sadar kita mendidik, mendisiplinkan batin hati kita. Supaya kita tahu memang hidup ini selalu dalam peperangan. Peperangan kita juga bukan hanya karena selalu ada setan yang terlihat. Tapi peperangan kita juga terhadap diri sendiri musuh. Dan gak bisa dipungkiri kok. Salah satu musuh terbesar di kehidupan kita adalah bagaimana kita melihat si alat atau bentuk uang ini di kehidupan kita sendiri. Jika kita bisa mengatasi, jika kita bisa mengelola dengan benar, mendisiplinkan, salah satunya itu tadi. Jika kita bisa mengembalikan 1/10, kita fokus, kita taat karena kita tahu ini semua bukan punya kita. Jika kita katakan kita masih bisa lakukan banyak, itu juga karena Tuhan ada di pihak kita. Hal yang sama Paulus katakan kepada jemaat di Timotius, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah, katanya ayat 18, agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. So gereja Forward Living Church, gampang-gampang traktir sesama. Gampang-gampang bayarin makanan, gampang-gampang bayarin minum. Jangan takut mulu hidupnya, nanti motivasinya jadi jelek, miskin terus. Kenapa? Karena akhirnya Anda cuma hidup dalam satu kotak dinding. Bahwa Anda pikir yang penting Anda gimana caranya bisa selamat di kehidupan Anda. Lupa. Anda nggak makan pun kalau Tuhan katakan Anda tidak mati, Anda nggak mati. Tapi nggak mungkin juga karena burung di udara aja dipelihara, apalagi kita anak-anaknya yang telah ditebus oleh nyawanya. Sederhana. Jangan pelit. Jangan takut. Jangan jadikan uang tuanmu. Jangan jadikan uang sumber kebahagiaanmu. Jangan jadikan uang sumber rasa percaya dirimu. Itu semua hanya alat. Makanya banyak belajar. Secara keuangan, secara finansial, lihat kondisi keadaan dunia. Lihat orang bisa dapatkan uang, orang bisa kerja sekarang dengan cara-cara yang unik, cara-cara yang aneh. Setiap generasi, setiap zaman berubah. Begitu banyak perubahan terjadi. Tentang apa? Pekerjaan, usaha, pelipat gandaan, multiplikasi, penambahan uang. Itu semua ada ilmu dan itu semua hanya alat. Tapi yang kita perlukan lebih dari semua itu adalah hikmat Tuhan. Pengertian Tuhan. Yaitu firman yang hidup. Semua tinggal lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal selama-lamanya. Saya tutup, Alkitab berkata, 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Forward Living Church, minggu ini kita belajar satu hal tentang strength, tentang kekuatan. Tuhan mau kita semua bisa kuat dalam melayani. Ambil bagian untuk mau punya gaya hidup menjadi seorang pelayan setiap hari, dimanapun kita berada, siapapun kita lakukan berulang-ulang kali. Jadi sebuah kebiasaan, jadi karakter. Dan apa yang harus jadi karakter? Karakter seorang pelayan. Mengasihi untuk selalu menolong, yes. Mengasihi untuk selalu jadi teladan. Dan mengasihi untuk selalu jadi berkat. Traktir, bagi-bagi. Nanti kaget deh, hidupmu dan hidupku tidak pernah berkekurangan. Ada proses, ada didikan. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kebaikan Tuhan, Dia berkata, aku sanggup melimpahkan kebajikan, kemuliaan, kebaikan, semua yang terbaik. Karena kita adalah anak-anaknya. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Thank you. Udah menyaksikan ibadah sama-sama. Online Sunday Service ini. Jangan lupa saya dengan rendah hati mengajak welcome semuanya untuk bisa ibadah onsite sama-sama. Setiap jam 10 pagi di Soho Capital, juga di Karawaci.
thank you yang setia. It's okay kalau Anda masih belum mungkin pede dan Anda masih menikmati online ini. It's okay, tapi jangan pelit, bagikan, kasih berita, sampaikan dong. Kalau Anda diberkati lewat pujian dari FLC Worship, dari semua teman-teman yang melayani, doa Anda juga udah dijawab mungkin. Lewat prayer request, kasih kesaksian, jangan susah. Given information di sosmednya FLC, di Instagram FLC, kasih DM, kasih pesan, kasih tahu bahwa ada hal yang baik telah terjadi di hidup oleh karena Tuhan, karena Anda ada di Forward Living Church, ada di online Sunday Service ini, supaya kita saling menguatkan, hidup Anda bisa menjadi kesaksian, karena kan kita nggak ketemu langsung, kita dibatasi dengan teknologi. Tapi kalau Anda try to connect, Anda mencoba untuk terhubung dan Anda melakukan sesuatu dengan real, kita punya relationship lewat komunikasi di DM, di WhatsApp. Akhirnya kita bisa saling ketemu, saling sadar bahwa yes, we are family forever. Church is not about the building, church is not about the name. Church is always about us as a family, grounded in loyalty, dalam kesetiaan kita berakar kuat, and Jesus always as cornerstone. Tuhan Yesus akan selalu menjadi batu penjuru kita. Thank you buat semua volunteers FLC. I love you, we appreciate you, God bless you. Tetap setia, firman hari ini buat kita semua. Jangan males-malesan, jangan ogah-ogahan, tapi thank you, terima kasih sama Tuhan Yesus. Be thankful, masih dikasih kesempatan untuk melayani dan menjadi seorang pelayan. Oke? So thank you for today. Kita akhiri ibadah hari ini. Tundukkan kepala, saya akan berdoa dan kita akan menerima doa berkat. Terima kasih Bapa untuk hari, untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, Roh Kudus terus bantu kami, berbicara terus Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus akan mengingatkan, menyadarkan kami supaya kami terus ambil bagian yang serius, ambil bagian kehidupan yang sungguh-sungguh di setiap hari hidup kami Tuhan. Untuk kami belajar bisa menjadi kuat. Salah satu kekuatan yang kami perlukan adalah kami mau menjadi seperti-Mu Yesus. Bukan dilayani, tapi melayani. Melayani dan melayani. Kami berdoa dimanapun kami berada. Apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami perbuat dan kami lepaskan, kami izinkan keluar dari hidup kami. Dikembalikan bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa-jiwa, pertobatan baru selalu setiap hari bisa terjadi di kehidupan kami semua. Thank you Jesus, we love you. Kami berdoa buat on-site service dimanapun berada di Forward Living Church, biarlah Engkau titipkan jiwa-jiwa untuk dilayani kami semua sebagai satu tubuh Kristus. Kami mau berkata, kami adalah keluarga untuk selama-lamanya. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama semua kita katakan amin. Have a blessed Sunday, stay healthy, stay strong, God bless you.